Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan peci miring dimanapun berada? Moga-moga sehat selalu ya, segar dan bugar. Banyak duit tapi sakit-sakitan tidak enak bro. Bener. Karena saya ada tetangga itu, rumahnya 8. Salah satu rumahnya ada kolam renangnya, kebetulan yang beliau tempati. Ternyata hari ini stroke. Istrinya masih muda, hari ini stroke, selalu di kursi roda dan jadi nggak bisa sholat jamaah ke masjid. Saya kira itu yang paling menyedihkan. Sekali lagi, bersyukurlah kita yang masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi nikmat yang luar biasa. Hari ini saya ikut bergembira kaitannya dengan Nahdlatul Ulama yang lagi memperingati 1 abad kelahiran organisasi besar Nahdlatul Ulama dengan jumlah jutaan, kalau tidak salah informasi pokoknya lebih dari 50 juta warga Nahdliyin se-Indonesia. Artinya apa? Artinya Nahdlatul Ulama berhasil dibumikan di tanah negeri Nusantara ini. Apa yang penting diingat, apa yang penting untuk disegarkan kembali dalam ingatan kita tentang Nahdlatul Ulama ini? Saya kira peran para kiai, para ulama, para habaib, para ustadz yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama harus makin gencar lagi, makin membumikan lagi ajaran-ajaran yang sudah ditanamkan di pesantren-pesantren itu, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Di luar itu semua tentu, karena tidak lama lagi Nahdlatul Ulama juga harus bersama-sama dengan ormas-ormas lain membina umat agar tidak terjerumus di dalam hal-hal yang kurang baik, khususnya menjelang 2024 ini. Kita tahu 2024 adalah tahun-tahun politik, di mana politik akan sangat ganas memakan mangsanya. Tapi saya kira Nahdlatul Ulama dan para kiainya sudah mulai cerdas, pandai memilih dan pandai memilah mana pemimpin yang kira-kira nanti bisa mengarahkan, mencerdaskan bangsa ini menjadi semakin baik. Walaupun Nahdlatul Ulama tidak berpolitik, dan kalaupun berpolitik itu hanya masing-masing dari pribadinya, sebagaimana sudah disepakati bahwa Nahdlatul Ulama akan kembali ke khitoh, kembali ke sebagai organisasi ya, kembali ke ajaran-ajaran para kiai, para ulama terdahulu, yaitu lebih banyak mengajarkan bagaimana menjadi muslim yang taat, muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang cinta tanah air, muslim yang saling menyayangi antar saudara, muslim yang mau bergotong royong, artinya muslim yang rahmatan lil alamin. Itulah kira-kira ajaran-ajaran yang
selama ini dianjurkan. Jauhilah kebencian kepada kelompok lain atau agama lain. Mereka juga adalah saudara-saudara kita semua. Saudara bisa saja berbeda agama, berbeda suku, tetapi bukan berarti harus mencederai kebangsaan kita. Sekali lagi, nah, memasuki tahun politik ini tentu para elit Nahdlatul Ulama juga harus pandai memerankan diri. Sekali lagi, kalau mau berpolitik mungkin ada salurannya seperti di Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, saya kira pelan dan pasti, dan pengurus Nahdliyin harus tegas. Bagi yang sudah aktif di PKB ya mohon melepas jabatan di Nahdlatul Ulama. Begitu pula sebaliknya. Karena jangan sampai organisasi sebesar Nahdlatul Ulama ini kemudian dicederai oleh tangan-tangan yang hanya memiliki ambisi pribadi, tidak untuk organisasi besar semacam Nahdlatul Ulama ini. Jadi kalau dalam bahasa yang sederhana mungkin samalah kayak di Muhammadiyah juga, apa yang bisa kita berikan untuk Nahdlatul Ulama ini. Dan saya kira Nahdlatul Ulama ini juga punya peran di dalam perdamaian dunia, di mana ada peperangan yang sekarang cukup mengganggu, dan itu pasti juga akan, bagaimanapun negeri kita akan kecipratan dampaknya. Untuk itu bagaimana diplomasi internasional Nahdlatul Ulama juga mampu berperan di sana. Dan saya kira salah satu program Nahdlatul Ulama periodenya kepemimpinan Pak Yahya Stakuf ini, Pak Kiai Yahya Stakuf ini sepertinya juga menonjolkan diplomasi internasional. Jadi NU harus mampu ikut berperan di dalam membangun kebersamaan antar bangsa di dunia ini. Dengan demikian NU juga go internasional. Tetapi sekali lagi, mengingat akan segera memasuki tahun politik, maka NU mau tidak mau harus pandai dan pintar memilih dan memilah. Termasuk nggak boleh lepas juga pemimpin ke depan ini siapa. Jangan sampai kita terjebak kepada pemimpin yang tidak peduli kepada Nahdlatul Ulama juga gitu. Nah, saya kira NU atau elit NU juga cukup cerdas dan cukup pintar. Dan seandainya misalnya Pak Anies Baswedan itu menjadi bagian dari orang-orang yang diprediksi akan punya kepedulian yang tinggi terhadap NU, ya apa salahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kepada tokoh-tokoh lain juga. Apakah kira-kira NU akan mau? Ya kita lihat nantilah. Sekali lagi, NU harus punya high politik, cara berpolitik yang tingkat tinggi. Memang kelihatannya tidak memihak, tetapi tetap harus memihak. Kira-kira begitu. Saya sebagai salah satu warga NU yang lahir dari kecil di lingkungan keluarga NU dan sampai hari ini juga masih sangat cinta NU, dengan ini mengucapkan selamat kepada Nahdlatul Ulama yang memasuki usia 100 tahun. Moga-moga ke depan NU makin jaya, NU makin membumi, NU makin mampu memberikan inspirasi bagi pencerdasan bangsa Indonesia ini. Saya Paji Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.